2 Desember 1971 hari ketika Uni Emirat Arab secara resmi didirikan, dan seharusnya itu menjadi hari yang penuh kebahagiaan bagi mereka. Namun 2 hari sebelumnya, Iran melakukan hal buruk yang langsung membuat UEA jadi musuh bebuyutan. Pada pagi hari tanggal 30 November, pasukan Iran mendarat di Abu Musa, Tump Besar dan Tump Kecil. Pulau-pulau ini diklaim oleh UEA. Saat pasukan Iran merebutnya, mereka mengusir warga Arab, menghancurkan kantor polisi, sekolah, dan menyatakan pulau-pulau itu sebagai wilayah Iran. Saat ini, hampir semua tetangga Iran sangat membencinya. Ada 2 alasan di balik hal ini. Pertama, konflik Syiah Sunni sangat jelas terlihat. Kedua, Iran memanfaatkan perpecahan ini demi tujuan jahat mereka. Saya tidak peduli jika YouTube menekan video ini karena topik perang, saya tetap akan mengungkapkan kebenaran. Tapi kamu bisa memaksa YouTube untuk adil dengan menekan tombol suka. Terima kasih. Setelah konflik Iran-Israel dimulai, Iran melakukan sesuatu yang hampir tidak bisa dipercaya oleh siapapun sekilas. Itu adalah negara Muslim yang menyerang negara Muslim lainnya. Tapi kemudian mereka menemukan perpecahan Syiah Sunni, narasi yang disajikan kepada dunia sebagai penyebab utama konflik. Akar penyebab konflik ini dimulai dengan perpecahan yang terjadi pada abad ke-7. Itu terjadi setelah wafat Nabi Muhammad. Saat itu muncul pertanyaan sederhana tetapi sangat eksplosif. Siapa yang harus memimpin dunia Muslim setelah beliau? Satu kelompok percaya bahwa kepemimpinan seharusnya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Nabi, dan hanya keturunannya yang memiliki hak sah untuk memimpin. Kelompok itu kemudian dikenal sebagai Syiah. Namun, kelompok besar di antara para sahabat Nabi percaya bahwa jawabannya terletak pada musyawarah. Mereka berpendapat bahwa pemimpin komunitas Muslim yang dikenal sebagai khalifah harus dipilih melalui kesepakatan di antara anggota masyarakat yang paling dihormati. Itu seharusnya terjadi lewat keputusan bersama, bukan garis keturunan atau warisan. Setelah itu, Abu Bakar, sahabat dekat Nabi sekaligus ayah mertuanya, terpilih sebagai khalifah pertama. Mereka yang menerima keputusan ini dan mengikuti kepemimpinan yang dipilih menjadi Muslim Sunni. Perbedaan pendapat itu sudah lebih dari 1000 tahun lalu dan tak pernah benar-benar terselesaikan. Selama berabad-abad tetap sebagai perselisihan teologis. Namun pada abad ke-16, dinasti Safawi di Iran dengan sengaja memutuskan untuk menyatakan Iran sebagai negara Syiah secara resmi. Alasannya bukan hanya soal agama, tapi juga strategi. Mereka ingin memisahkan diri secara politik dari kekaisaran Ottoman Sunni yang kuat di dekatnya. Sejak saat itu, identitas sektarian tidak lagi sekedar soal keyakinan. Itu menjadi alat dalam pemerintahan dan persaingan politik. Dan dinamika itu terus berlangsung selama hampir 500 tahun. Sekarang sekitar 85 hingga 90% Muslim di dunia adalah Sunni. Muslim Syiah hanya berjumlah 10 hingga 15% secara global. Mereka memiliki mayoritas yang jelas hanya di Iran, Irak, dan Azerbaijan. Minoritas Syiah yang signifikan juga ada di Lebanon, Yaman, Bahrain, Kuwait, Arab Saudi, Pakistan, dan Afghanistan. Sejak 1979, Iran konsisten memposisikan diri sebagai pelindung komunitas Syiah di dunia Muslim. Posisi ini memberi dukungan, meski belum kuat, sehingga mereka memakai taktik jenius. Mereka juga menampilkan diri sebagai suara kaum tertindas melawan pengaruh Barat dan Arab Teluk. Kerangka pemikiran itu memberi Iran jangkauan ideologis jauh melampaui apa yang ditunjukkan oleh jumlahnya saja, sekaligus menjadi kutukan terbesar bagi mereka. Itu terjadi pada 31 Juli 1987 selama ibadah haji di Mekah, bentrokan pecah antara jamaah haji Iran dan pasukan keamanan Saudi. Lebih dari 400 orang tewas akibat bentrokan saat demonstran Iran menggelar unjuk rasa tanpa izin selama ibadah haji. Mereka diduga memprotes Amerika Serikat dan Israel. Hal itu memicu kerusuhan dan desak-desakan. Dan insiden tersebut merusak hubungan antara Saudi dan Iran. Orang Iran menghancurkan kedutaan di Teheran sebagai balasan. Ini menjadi salah satu titik ketegangan paling serius antara kedua negara saat itu. Arab Saudi dan Iran bukan hanya saingan politik. Mereka bersaing untuk sesuatu yang lebih besar. Mereka ingin dipandang sebagai pemimpin sejati dunia Islam. Arab Saudi memiliki 2 masjid suci di Mekah dan Madinah, memberi kerajaan otoritas keagamaan unik di mata Muslim Sunni. Setelah 1979, ketika Iran mulai mengklaim mewakili seluruh komunitas Muslim global, Riyadh menganggapnya sebagai tantangan langsung atas legitimasinya. 2 negara, 2 ideologi. Keduanya mengklaim berbicara atas nama Islam.
Tapi ini bukan hanya soal ideologi. Ketika Iran dan Irak berperang pada tahun 1980-an, Arab Saudi mengucurkan puluhan miliar dolar ke upaya perang Saddam Hussein, khusus untuk menghentikan penyebaran ideologi revolusioner Iran ke dunia Arab. Salah satu yang paling ditakuti Saudi adalah kelompok yang mencakup 10% penduduknya, karena kelompok ini ikut menentukan stabilitas internal. Arab Saudi memiliki minoritas Syiah sekitar 10-15% dari populasinya. Mereka terkonsentrasi di Provinsi Timur dan daerah seperti Khatif. Dan Provinsi Timur bukanlah wilayah biasa. Di sanalah sebagian besar minyak Arab Saudi berada. Riyadh sudah lama mencurigai bahwa Iran memiliki pengaruh atas komunitas Syiah dan telah mendukung kerusuhan di Khatif dan daerah sekitarnya, pada dasarnya berusaha mengguncang kerajaan dari dalam. Kecurigaan berubah menjadi krisis pada 2016 saat Arab Saudi mengeksekusi ulama Syiah terkenal, Namir al-Namir. Setelah insiden ini, pengunjuk rasa Iran menyerang kedutaan Arab Saudi di Teheran. Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dan diikuti beberapa sekutunya. Kedua negara tidak memulihkan hubungan formal selama 7 tahun. Kekhawatiran jangka panjang Arab Saudi adalah ekonominya. Masa depan Arab Saudi bergantung pada visi 2030, rencana ambisius untuk menjadikan kerajaan pusat investasi dan pariwisata global, serta mengurangi ketergantungan pada minyak. Namun rencana itu hanya bisa berhasil di kawasan yang stabil. Serangan Iran ke infrastruktur energi Arab Saudi pada 2019 dan 2026 dianggap Riyadh sebagai upaya menggagalkan transformasi ekonomi Arab Saudi sebelum berhasil. Namun yang paling ditakuti Arab Saudi adalah Iran. Pejabat Arab Saudi menegaskan jika Iran mendapat senjata nuklir, Arab Saudi juga akan mengupayakannya. Pada tahun 2026, Iran telah meningkatkan pengayaan uraniumnya hingga mendekati tingkat senjata, dan perkembangan itu telah menjadi faktor tunggal terbesar yang mempengaruhi keputusan pertahanan Arab Saudi. Namun tiba-tiba, seorang perantara datang untuk mendamaikan Arab Saudi dan Iran. Pada tahun 2023, Tiongkok menjadi perantara dalam perjanjian Beijing antara Arab Saudi dan Iran, memulihkan hubungan diplomatik setelah 7 tahun terputus. Pada April 2025, Menteri Pertahanan Arab Saudi Khalid bin Salman terbang ke Teheran dan bertemu pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Tampaknya kedua pihak lebih memilih persaingan terkelola dibanding konflik terbuka. Penting memahami pandangan Iran terhadap Arab Saudi, karena persaingan ini dua sisi. Pemimpin Iran tidak melihat diri mereka sebagai pihak agresor. Mereka menggambarkan Arab Saudi sebagai monarki yang bersekutu dengan Amerika Serikat, yang secara historis mendukung kelompok ekstremis di seluruh kawasan, dan secara aktif berupaya mengepung Iran. Kecurigaan kuat dari kedua pihak membuat perjanjian diplomatik sulit bertahan. Itulah yang benar-benar terjadi. Setelah serangan Israel dan Israel ke Iran pada Februari 2026, Iran membalas dengan menembakkan rudal dan drone ke kota-kota Arab Saudi, menuduh kerajaan itu memfasilitasi operasi militer barat di kawasan. Segala yang dibangun lewat perjanjian Beijing runtuh seketika. Namun, salah satu musuh utama Iran telah menumpahkan darah jutaan orang selama 8 tahun, bukan hanya dalam beberapa hari atau minggu. Perang Iran-Irak berlanjut selama 8 tahun yang brutal. Perang yang dimulai tahun 1980 menewaskan lebih dari 1 juta orang dan menyebabkan kerusakan besar di kedua pihak. Terlepas dari sejarah itu, kejadian tahun 2003 pada dasarnya memberi Iran semua yang bisa mereka menangkan di medan perang. Posisi Irak berbeda dari negara lain di kawasan, karena Irak bukan hanya tetangga yang takut pada Iran, tapi juga negara yang paling dalam disusupi Iran. Saat AS menginvasi Irak dan meruntuhkan kekuasaan yang ada, mereka menghapus satu-satunya kekuatan penahan Iran di perbatasan baratnya. Para nasionalis Irak menyebut kejadian berikutnya sebagai invasi merayap, bukan lewat tank dan tentara, tetapi lewat politik, uang, milisi, dan agama. Yang membuat situasi Irak semakin rumit adalah kebencian terhadap pengaruh Iran dirasakan semua komunitas, bukan hanya satu. Sebelum membahas itu, penting membicarakan dampak perang Iran pada dunia sekitar kita. Emas dan perak telah mengalami lonjakan kuat selama seminggu terakhir. Dalam lingkungan pertumbuhan PDB nominal yang kuat, yang diproyeksikan naik 75% dari 20 triliun dolar pada tahun 2020 menjadi 35 triliun pada tahun 2027, dikombinasikan dengan inflasi struktural yang lebih tinggi, sekitar 4%, Hardnet menyoroti adanya dorongan kuat untuk komoditas, termasuk logam mulia. Oleh karena itu, kami ingin memperkenalkan kepada Anda sebuah perusahaan baru yang keselarasan kepemilikannya patut dicatat. Dengan sekitar 30% dimiliki oleh Dewan Direksi, manajemen, dan rekan dekat, serta tambahan 30% dimiliki oleh investor institusi, total 60% dipegang oleh pihak-pihak yang kuat yang mungkin menandakan kepercayaan pada visi tersebut.
Ini pertama kali kami menampilkan Canadian Goldfields Discovery, sponsor video hari ini, dengan simbol saham CGMXF di saluran ini. Tersedia di broker seperti Fidelity, Schwab, Interactive Brokers, dan E-Trade. Menurut saya, kunci uji tuntas dan penelitian Canadian Goldfields Discovery Corp adalah fokus pada 4 tema utama. Tim manajemen terbukti proyek emas di yurisdiksi unggul yang lama tak dibor dan sudah mendapat izin pengeboran segera. Proyek masih awal dengan 30% kepemilikan orang dalam dan manajemen serta 30% institusional. Ontario Barat Laut adalah yurisdiksi tingkat 1, rumah bagi lebih dari 200 juta ons troy produksi emas historis dari wilayah seperti Red Lake, Timmins, Hemlo, dan Musselwhite. Canadian Goldfields Discovery tanpa utang memiliki 4,5 juta dolar Kanada dalam kas, izin lengkap, dan program pengeboran segera dimulai. Ini pertama kalinya bagi perusahaan muda ini. Proyek ini belum pernah dibor dengan metode modern, sistematis, dan terkoordinasi. Penelitian sebelumnya baru menyentuh permukaan sistem sepanjang 14 km ini. Ini akan menjadi peninjauan serius pertama pada proyek ini. Baru minggu lalu, dengan harga minyak yang anjlok, sektor saham emas secara luas mulai mengalami rally besar. Jadi, lakukan riset Anda tentang Canadian Goldfields Discovery dengan simbol ticker CGMXF. Sekitar 60% dari populasi Irak adalah Syiah. Banyak partai politik dan faksi bersenjata yang sekarang mendominasi politik Irak memiliki hubungan keuangan dan organisasi langsung dengan Teheran dan IRGC. Ini memberi Iran pengaruh atas kebijakan luar negeri, lembaga-lembaga keamanannya, dan sektor energi Irak. Instrumen paling terlihat dari pengaruh tersebut adalah Pasukan Mobilisasi Populer atau PMF. Ini adalah kumpulan milisi yang sebagian besar beraliran Syiah yang awalnya dibentuk untuk melawan negara Islam. Mereka berperan penting mengalahkan ISIS, namun setelah pertempuran selesai, mereka tidak dibubarkan dan justru menjadi pusat-pusat kekuasaan yang mengakar di dalam negara Irak. Namun banyak dari mereka yang menerima perintah dari Teheran, bukan dari Perdana Menteri Irak. Masalah ini cukup serius, sehingga untuk Otorisasi Pertahanan Nasional Amerika Serikat 2026 secara tegas mensyaratkan bantuan keamanan Amerika ke Irak bergantung pada pengendalian milisi oleh pemerintah Irak. Dan yang menjadi korban dalam pertaruhan politik ini adalah mereka yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu. Minoritas Sunni di Irak melihat milisi dukungan Iran beroperasi di wilayah strategis dan khawatir Teheran memakai identitas sektarian untuk secara sistematis menyingkirkan warga Sunni dari wilayah-wilayah itu. Bagi mereka, campur tangan Iran dianggap ancaman eksistensi, bukan hanya isu politik. Di antara Syiah Irak, situasinya lebih terpecah daripada yang terlihat dari luar. Sebagian cukup besar dari kalangan Syiah Irak, termasuk yang dipimpin oleh Mukhtar al-Sadr, secara aktif menolak model pemerintahan Iran. Mereka tidak ingin meniru sistem Iran di dalam Irak. Pendapat mereka sangat jelas. Mereka menuduh Iran telah mengubah Irak menjadi pasar global untuk barang-barangnya dan medan perang untuk peperangannya. Yang menyatukan semua orang adalah sumber kehidupan mereka. Pada 2026, Iran memakai pasokan air dan gas sebagai alat tekanan politik. Iran berulang kali membatasi aliran air sungai yang masuk ke wilayah Irak dan mengurangi ekspor gas yang sangat dibutuhkan Irak untuk listrik. Akibatnya adalah kekurangan listrik, kelangkaan air, dan protes anti-Iran yang meluas di kota-kota Irak. Berperang melawan musuh itu wajar, tapi kesalahan besar jika negara mengubah teman jadi musuh. Hubungan Qatar dan Iran memang berbeda dibanding negara Teluk lain. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab bermusuhan dengan Teheran, sedangkan Qatar memilih jalur berbeda. Qatar berusaha tetap netral, menjaga saluran komunikasi tetap terbuka, dan memposisikan diri sebagai mediator. Selama beberapa dekade, strategi ini berhasil karena alasan praktis. Qatar dan Iran berbagi ladang gas lepas pantai terbesar di dunia. Qatar menyebutnya North Dome, sedangkan Iran Satpars. Sumber daya bersama menjadikan kerjasama energi kedua negara suatu keharusan, bukan pilihan. Anda tak bisa berkonflik terbuka dengan negara yang berbagi aset paling berharga dengan Anda. Dan logika itu benar-benar diuji pada tahun 2017 ketika Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir memberlakukan blokade penuh terhadap Qatar. Sebagian menuduh Doha terlalu dekat dengan Iran. Qatar semakin mempererat hubungan karena terpaksa. Iran membuka wilayah udara dan pelabuhannya untuk pesawat dan kapal Qatar serta memasok makanan selama blokade. Hal ini memberi Qatar alasan kuat untuk tetap menjalin hubungan dengan Teheran, bahkan setelah blokade berakhir pada 2021. Pasca krisis, Qatar makin aktif berperan sebagai penengah.
Qatar mendukung kesepakatan nuklir Iran 2015, menyerukan dialog regional alih-alih konfrontasi, dan tetap menjaga hubungan diplomatik dengan Teheran saat negara Teluk lain mengambil langkah berbeda. Qatar yakin menjadi satu-satunya negara yang dipercaya Iran memberinya nilai unik di kawasan ini. Namun pada 2025, keyakinan itu runtuh. Serangan Israel terhadap ladang gas Qatar Selatan Iran memicu ancaman pembalasan dari Iran yang tidak membedakan antara pihak lawan dan pihak netral. Qatar, yang selama ini berusaha keras untuk tidak menjadi musuh Iran, tetap saja berada di garis tembak. Pada 18 Maret 2026, rudal jarak jauh Iran menghantam kota industri Ras Laffan. Itu adalah fasilitas LNG terbesar di dunia dan jantung dari seluruh perekonomian Qatar. Serangan itu menyebabkan kerusakan besar dan mematikan sekitar 17 hingga 20% pasokan LNG global. Qatar Energy terpaksa menyatakan force majeure. Bagi negara yang kekayaan dan perannya bergantung pada infrastruktur itu, ini bukan sekedar serangan militer, melainkan serangan terhadap eksistensi Qatar sebagai negara modern. Respons Qatar sangat cepat dan berbeda dari apapun yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Pada 19 Maret 2026, Doha menyatakan semua atase militer dan keamanan Iran di kedutaan Iran sebagai persona non grata dan memerintahkan mereka keluar dari negara itu dalam waktu 24 jam. Dinas Keamanan Negara Qatar mengumumkan penangkapan 10 orang warga negara dan penduduk, anggota 2 sel terkait IRGC yang beroperasi di Qatar. Qatar untuk pertama kalinya secara terbuka mengakui bahwa proksi Iran beroperasi di dalam populasinya. Perdana Menteri Qatar menegaskan penargetan Iran ke negara tetangga Teluk adalah tindakan terencana dan sistematis, serta telah menghancurkan ilusi kekebalan diplomatik Qatar. Permusuhan Iran yang paling aneh terjadi dengan negara yang belum terbentuk saat itu. Hubungan Uni Emirat Arab dan Iran selalu penuh kontradiksi. Dubai telah lama menjadi pusat perdagangan utama bagi pedagang Iran dan bisnis pelayarannya. Uang Iran, barang-barangnya, dan jaringan bisnis Iran telah bergerak bebas melalui Dubai. Namun Abu Dhabi yang mengatur kebijakan keamanan UEA terus melihat Iran sebagai ancaman strategis langsung. Perbedaan antara realitas ekonomi dan kekhawatiran keamanan telah membentuk posisi UEA selama bertahun-tahun. Namun di balik politik itu masih ada luka teritorial yang belum sembuh. Pada 30 November 1971, hanya 2 hari sebelum UEA secara resmi didirikan sebagai sebuah negara, pasukan Angkatan Laut Iran merebut 3 pulau, Abu Musa, Tunb Besar, dan Tunb Kecil. Pasukan Iran mengusir penduduk Arab, menghancurkan kantor polisi dan sekolah, lalu menyatakan pulau-pulau itu milik Iran. UEA telah berupaya selama puluhan tahun membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional. Iran selalu menolak setiap kali, menyebut pulau-pulau tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari wilayahnya. Bagi UEA, ini bukan sekedar catatan kaki sejarah, ini pendudukan yang masih berlangsung. Selain pulau-pulau itu, UEA mendukung sanksi pada Iran dan ikut koalisi Saudi di Yaman melawan Houthi. UEA menghabiskan miliaran dolar untuk sistem pertahanan udara canggih guna menghadapi ancaman rudal Iran. Serangan Houthi dari Yaman menjadi perhatian karena langsung menargetkan jaringan transportasi dan logistik, tulang punggung ekonomi UEA. Pada 2026, UEA jadi negara paling sering jadi sasaran di Teluk. Serangan Iran menghantam Burj Al Arab, pusat keuangan internasional Dubai, pelabuhan Jabal Ali, kilang Ru'a Timur, dan kompleks petrokimia Fushara. Ini bukanlah target acak. Mereka adalah pilar identitas UEA sebagai pusat keuangan dan perdagangan dunia. Korps Garda Revolusi Islam Iran secara terang-terangan menuduh UEA memfasilitasi operasi militer Amerika Serikat dan menggunakan itu sebagai pembenaran. Jadi UEA pun mengerahkan senjata terbesarnya. UEA tak menembakkan satu peluru pun, namun kerusakan yang ditimbulkan ke Iran jauh lebih besar dari yang pernah Iran lakukan ke UEA. Per 1 Mei 2026, UEA mengumumkan bahwa mereka keluar dari OPEC. Ini merupakan akibat langsung dari gangguan perang terhadap strategi energinya. Keputusan UEA untuk keluar dari OPEC bukan sekedar langkah kebijakan energi. Itu adalah sinyal bahwa perang mulai meretakkan salah satu aliansi ekonomi terkuat di dunia. Dalam jangka pendek, keluarnya UEA belum banyak berdampak karena perang sudah menimbulkan kerusakan. Total produksi OPEC turun 27% menjadi 20,79 juta barel per hari pada bulan Maret 2026. Dengan Selat Hormuz tertekan dan infrastruktur UEA diserang, UEA tak bisa menaikkan produksi. Akibatnya, OPEC tak banyak berubah bagi siapapun sekarang. Namun dalam jangka panjang, setelah konflik stabil, UEA akan bebas memproduksi tanpa batasan kuota dengan ambisi untuk meningkatkan produksi hingga 5 juta barel per hari.
Volume besar yang masuk pasar tanpa batasan bisa membanjiri pasokan global, menekan harga minyak, dan mengurangi kekuatan penetapan harga OPEC yang telah dipertahankannya selama beberapa dekade. Bagi Iran, skenario ini sangat merugikan. Ekonomi mereka sudah tertekan oleh sanksi dan biaya perang, serta sangat bergantung pada pendapatan minyak. Lingkungan pasca perang di mana Uni Emirat Arab memproduksi secara bebas, persatuan OPEC retak, dan harga global turun akan menghantam keuangan Iran tepat pada saat negara itu sangat membutuhkannya. Beberapa analis menyebut keluarnya Uni Emirat Arab sebagai awal dari akhir bagi OPEC sebagai kartel yang efektif. Dan itu adalah konsekuensi jangka panjang lain dari konflik yang sengaja diperuncing Iran. Uni Emirat Arab menghukum Iran dengan keluar dari OPEC. Tapi tahukah Anda apa yang dilakukan Kuwait terhadap Iran? Mereka menangkap para fotografer. Pada tahun 2003, selama invasi Irak yang dipimpin Amerika Serikat, otoritas Kuwait menangkap sel mata-mata IRGC. Mereka mengawasi dan memotret pangkalan militer Amerika di Kuwait, lalu mengirim data pergerakan pasukan ke Teheran. Pada 2015, muncul sel Abdali. Pasukan keamanan menyita 19 ton amunisi, 144 kg bahan peledak, dan 68 kg TNT. Semuanya terkait dengan IRGC dan Hizbullah. Interogasi mengungkapkan sel itu merencanakan penghancuran fondasi sosial ekonomi negara. Pola serupa muncul lagi pada 2026. Pada 25 Maret, Kementerian Dalam Negeri Kuwait mengumumkan penangkapan jaringan terkait Hizbullah yang merencanakan pembunuhan tokoh senior dan merekrut untuk operasi sabotase. Sel ini beranggotakan 5 warga Kuwait dan 1 orang yang kewarganegaraannya dicabut. 14 tersangka tambahan termasuk warga Lebanon dan Iran melarikan diri sebelum penangkapan. Kemudian pada bulan April 2026, serangan Iran menghantam kilang Al-Ahmadi dan sebuah pabrik desalinasi. Serangan menewaskan 4 tentara dan 6 warga sipil. Kuwait Petroleum Corporation juga diserang oleh drone Iran. Pemerintah menyerukan gencatan senjata segera dan mulai secara terbuka mempertanyakan arah kebijakan luar negeri GCC terhadap Iran. Letak geografis Kuwait sangat rentan karena berbatasan langsung dengan Irak Selatan, tempat milisi yang didukung IRGC paling terkonsentrasi. Ini membuatnya jadi target serangan asimetris berprofil rendah yang menjadi keahlian Iran. Kuwait selalu menjaga hubungan hati-hati dengan Iran. Saat Arab Saudi dan Uni Emirat Arab bersikap lebih keras, Kuwait tetap menjaga hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Teheran, serta mematuhi sanksi AR-Iskat dan PBB. Bagi negara kecil yang berbatasan langsung dengan wilayah Irak Selatan yang dikuasai IRGC, keseimbangan bukan hanya kebijakan luar negeri, tapi strategi bertahan hidup. Kuwait berhati-hati karena sekitar 1/4 penduduknya adalah Syiah, sehingga pemerintah sensitif terhadap dampak sikapnya terhadap Iran di dalam negeri. Musuh kecil Iran lainnya secara historis disebut para pemimpin Iran sebagai provinsi ke-14 mereka. Situasi Bahrain berbeda dari negara teluk lain. Ancaman dari Iran tidak hanya datang dari luar, tetapi juga masuk ke masyarakat Bahrain. Bahrain adalah kerajaan pulau kecil yang diperintah oleh keluarga kerajaan Sunni. Namun sekitar 65 hingga 75% populasinya adalah Syiah. Fakta demografis ini membuat Bahrain melihat Teheran sebagai saingan regional sekaligus ancaman eksistensial. Pemimpin Iran menyebutnya provinsi ke-14 mereka. Ketakutan Bahrain berasal dari peristiwa nyata. Pada 1981, 2 tahun setelah revolusi Iran, Iran mendukung upaya kudeta terhadap pemerintah Bahrain lewat Front Islam untuk Pembebasan Bahrain. Rencana itu gagal, tetapi hal tersebut menciptakan kecurigaan permanen yang sejak saat itu membentuk kebijakan Bahrain. Lalu datanglah tahun 2011. Saat protes musim semi Arab terjadi, Bahrain mengalami demonstrasi besar menuntut reformasi politik. Pemerintah, didukung pasukan perisai semenanjung pimpinan Saudi, menumpas gerakan itu dan menyebut pemberontakan sebagai upaya subversi yang didukung Iran, bukan protes politik domestik. Keputusan itu memperdalam perpecahan sektarian dan mengubah pembangkangan politik dianggap sebagai pengkhianatan oleh negara atas nama kekuatan asing. Bahrain adalah tuan rumah armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Seperti yang diduga, Bahrain menjadi target utama serangan Iran ke aset Amerika di Teluk. Ini bukan sekedar kekhawatiran teoretis, tapi memengaruhi perhitungan keamanan Bahrain tiap hari. Dan pada tahun 2026, ketakutan itu menjadi kenyataan. Bahrain mencegat lebih dari 650 rudal dan drone Iran, termasuk yang menargetkan markas armada kelima dan pabrik peleburan aluminium penting. Pemerintah melakukan penindakan internal paling agresif sejauh ini.
Sejak 28 Februari 2026, pihak berwenang menangkap lebih dari 200 orang mayoritas Syiah atas tuduhan simpati pada Iran. 14 orang secara khusus didakwa melakukan spionase untuk IRGC. Mereka dituduh membocorkan rahasia negara dan menerima pelatihan militer di dalam Iran. Pemerintah menyatakan beberapa warga telah langsung melaporkan kerusakan kepada militer Iran saat serangan masih berlangsung. Pada 27 April 2026, Bahrain mencabut kewarganegaraan 69 orang karena mendukung apa yang mereka sebut sebagai tindakan Iran yang bermusuhan. Mereka juga memerintahkan peninjauan kewarganegaraan lebih luas, menargetkan aktivis yang dituduh di bawah pengaruh Iran. Bagi keluarga penguasa Alu Khalifah, ini bukan sekadar masalah kebijakan luar negeri. Ini perjuangan menjaga negara utuh saat kekuatan eksternal mencoba memecahnya dari dalam. Selain sejarah, agama, dan politik, ada alasan lain negara-negara Arab takut pada Iran, yaitu kekuatan militer dan pengaruh strategis Teheran atas mereka. Iran punya keunggulan struktural yang tak bisa dihilangkan, diplomasi atau anggaran pertahanan berapapun. Pada 2026, keunggulan ini makin jelas di dunia, terutama faktor geografisnya. Iran terletak di sepanjang pantai utara Selat Hormuz, jalur air sempit tempat 20 hingga 30% minyak dunia, dan porsi signifikan LNG global melewati setiap hari. Maret 2026, Iran memberlakukan blokade de facto, mewajibkan semua kapal izin sebelum melintas perairannya. Sebagian besar lalu lintas terhenti, ekspor LNG Qatar terhenti, dan harga minyak mentah Brent melonjak di atas $120 per barel hampir seketika. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab punya jalur pipa bypass terbatas, sedangkan Kuwait dan Qatar tidak memiliki alternatif nyata. Iran dapat menyebabkan kerusakan ekonomi serius tanpa menembakkan rudal, cukup dengan memanfaatkan letak geografisnya. Soal kelangsungan hidup, negara-negara Teluk mengandalkan pabrik desalinasi pesisir untuk 70-90% pasokan air bersih. Pabrik-pabrik itu terbuka di sepanjang pantai Teluk, mudah dijangkau rudal dan drone Iran. Tahun 2026, Iran menyerang beberapa fasilitas ini dan selama bertahun-tahun telah memindai sistem utilitas air JCC lewat operasi siber. Gangguan berkepanjangan bukan sekadar ketidaknyamanan, tapi juga melumpuhkan rumah tangga, industri, serta sektor minyak dan gas. Penduduk Teluk menganggap serangan ke infrastruktur air sebagai perang pada warga sipil. Dari sisi militer, data menunjukkan kenyataan yang tidak nyaman. Persediaan rudal balistik Iran melebihi 2.500 senjata. Selama konflik tahun 2026, skala serangan yang masuk mendorong sistem pertahanan udara Teluk hingga batasnya hampir seketika. Uni Emirat Arab dan Kuwait menghabiskan sekitar 75% stok rudal pencegat Patriot mereka. Bahrain menghabiskan sekitar 87%. Pertahanan Arab memerlukan 2,5 rudal pencegat per misil masuk demi menjaga tingkat intersepsi. Drone Iran seharga $20.000 per unit. Rudal Patriot untuk mencegat serangan, harganya sekitar $4 juta per tembakan. Iran membuat negara-negara Teluk mengeluarkan biaya besar, sementara Iran sendiri mengeluarkan biaya jauh lebih kecil. Dan Amerika Serikat harus mulai melakukan operasi pengisian ulang darurat untuk menjaga pertahanan udara Teluk tetap berfungsi. Namun di atas semua itu, ada persoalan nuklir. Pada pertengahan 2025, Iran meningkatkan pengayaan uranium hingga mendekati tingkat layak senjata dan mengumpulkan cukup bahan untuk segera mencapai ambang pembuatan senjata nuklir. Teheran menegaskan pembongkaran total adalah garis merah yang tak akan dilewati. Hal itu membuat Iran menjadi negara ambang nuklir. Hal ini langsung mengubah perhitungan konflik tahun 2026. AS dan Israel mundur dari kampanye darat penuh, memberi peluang Iran melanjutkan strategi proksi dan perang menguras di seluruh kawasan. Teheran membangun dan mendanai jaringan proksi bersenjata di kawasan, Hizbullah di Lebanon, berbagai faksi milisi di dalam Irak yang dikenal sebagai pasukan mobilisasi populer, dan gerakan Houthi di Yaman. Lewat kelompok-kelompok ini, Iran bisa memproyeksikan kekuatannya jauh melampaui perbatasannya sendiri, menekan pemerintah saingan, mengganggu jalur laut penting, dan menyerang infrastruktur energi, sambil menyangkal keterlibatan langsung. Raja Abdullah II dari Yordania menyebut jaringan ini sebagai bulan sabit Syiah, yaitu lengkungan pengaruh Iran dari Iran melewati Irak, Suriah, hingga Lebanon dan Yaman. Bagi kerajaan Teluk, inilah bagian paling membuat frustrasi dari semua dinamika ini.
Iran telah membangun posisi di mana mereka dapat menyerang dan mendestabilisasi seluruh kawasan, sementara biaya untuk melakukan respons militer penuh terhadap mereka terus meningkat. Persenjataannya tersebar, tersimpan di bawah tanah, dan terus diisi ulang lewat produksi domestik. Negara-negara Teluk hanya bereaksi, sementara Iran mengatur ritmenya. Apakah Amerika Serikat dan Israel akan mampu membendung Iran, atau bahkan apakah Iran bisa bertahan sama sekali? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.